Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur organisasi di dalam ruang keperawatan. Perkenalkan, saya Laila Yunarida, NIM P17220191022 dari D3 Keperawatan Lawang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Struktur organisasi terdiri dari yang pertama yaitu KARU atau Kepala Ruangan, yang kedua yaitu Katim atau Ketua Tim, dan yang ketiga yaitu anggota atau perawat pelaksana. Adapun tugas dan fungsi jabatan dari masing-masing struktur organisasi. Yang pertama yaitu tugas dan fungsi jabatan KARU atau Kepala Ruangan. Yang pertama yaitu operan pasien, yang kedua menghadiri rapat, yang ketiga mengatur dan mengendalikan kegiatan organisasi, yang keempat mengawasi dan melaksanakan program rumah sakit, yang kelima yaitu membimbing, melaksanakan dan mengawasi catatan keperawatan, yang keenam yaitu mengawasi dan menilai pelaksanaan tim keperawatan berdasarkan rencana perawat, yang ketujuh yaitu mengawasi dan meneliti pemberian obat, yang kedelapan yaitu merencanakan kebutuhan sarana, kesembilan memelihara hubungan yang harmonis dengan bawahan dan institut rumah sakit yang terkait, yang kesepuluh mengawasi dan meneliti permintaan dan pemberian obat-obatan, yang kesebelas mendampingi visit besar, yang ke-12 mengadakan pertemuan berkala, ke-13 membuat DP3, yang ke-14 mengembangkan pengetahuan atau keterampilan karyawan. Selanjutnya yang ke-15 yaitu melaksanakan pengelolaan administrasi obat-obatan dan membuat laporan. Yang ke-16 melaksanakan supervisi dan tugas pengamat. Ke-17 yaitu mengatur cuti, izin, pindah keluar dan penaikan pangkat. Yang ke-18 yaitu menyimpan data, kondit. Yang ke-19 yaitu mendelegasikan sebagian tugas kepada wakil 1 dan wakil 2. Yang ke-20 yaitu menunjang program pendidikan. Dan yang terakhir yaitu menunjang tugas koordinator siaga. Yang kedua yaitu tugas dan fungsi jabatan sebagai Katim atau Ketua Tim. Tugas dan fungsi jabatan sebagai Katim atau Ketua Tim terdiri dari yang pertama yaitu membuat perencanaan berdasarkan tugas dan kewenangannya yang didelegasikan oleh Kepala Ruangan. Yang kedua yaitu membuat penugasan, supervisi dan evaluasi kinerja anggota tim atau pelaksana. Yang ketiga yaitu mengetahui kondisi pasien dan dapat menilai kebutuhan pasien. Keempat, mengembangkan kemampuan anggota tim atau pelaksana. Dan yang terakhir, menyelenggarakan konferensi. Ketiga yaitu tugas dan fungsi jabatan sebagai anggota atau perawat pelaksana. Terdiri dari 4 yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian dan ketenagaan, yang ketiga yaitu pengarahan dan yang terakhir pengawasan. Untuk yang perencanaan terdiri dari yang pertama, bersama Kepala Ruang dan Ketua Tim mengadakan serah terima tugas. Yang kedua, menerima pembagian tugas dari Ketua Tim. Ketiga, bersama Ketua Tim menyiapkan keperluan untuk pelaksanaan asuhan keperawatan. Keempat, mengikuti ronde keperawatan bersama Kepala Ruangan. Yang kelima yaitu menerima pasien baru. Dan yang keenam melakukan pelaporan dan pendokumentasian. Selanjutnya untuk pengorganisasian dan ketenagaan terdiri dari yang pertama, menerima penjelasan tujuan dari metode penugasan keperawatan tim. Yang kedua, menerima rincian tugas dari ketua tim sesuai dengan perencanaan terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua tim. Yang keempat yaitu melaksanakan koordinasi pekerjaan dengan tim kesehatan lain. Yang kelima menyesuaikan waktu istirahat dengan anggota tim atau pelaksana lainnya. Yang keenam melaksanakan asuhan keperawatan. Dan yang ketujuh menunjang pelaporan dan pendokumentasian tindakan keperawatan yang telah dilakukan.
Selanjutnya yaitu pengarahan. Di dalam pengarahan ini terdiri dari yang pertama, menerima pengarahan dan bimbingan dari ketua tim tentang tugas setiap anggota tim atau pelaksana. Yang kedua, menerima informasi dari ketua tim yang berhubungan dengan asuhan keperawatan. Yang ketiga, menerima pujian dari ketua tim. Yang keempat yaitu dapat menerima teguran dari ketua tim apabila melalaikan tugas atau membuat kesalahan. Yang kelima yaitu membuat motivasi terhadap upaya perbaikan. Yang keenam, terlibat efektif dari awal sampai dengan akhirnya kegiatan. Dan yang terakhir, menunjang pelaporan dan pendokumentasian. Dan yang terakhir yaitu di dalam pengawasan. Di dalam pengawasan terdiri dari yang pertama, menyiapkan dan menunjukkan bahan yang diperlukan untuk proses evaluasi serta terlibat aktif dalam mengevaluasi kondisi pasien dan menunjang pelaporan dan pendokumentasian. Untuk bagan dari struktur ruangan yaitu seperti ini gambarannya. Yang di atas terdapat karu atau kepala ruangan, kemudian ada 3 tim, dan kemudian ada ketua tim, masing-masing ketua tim, dan yang terakhir atau di bawah sendiri yaitu anggota atau perawat pelaksana. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.